Selamat pagi saudara-saudara yang dikasih Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius bab 6 ayat 1 sampai 6, dilanjutkan ayat 16 sampai dengan 18. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda, "Hati-hatilah, jangan sampai melakukan kewajiban agamamu di depan orang supaya dilihat. Sebab jika demikian, kalian takkan memperoleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang-orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya dipuji orang. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah tangan kirimu tahu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kalian berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan di tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jikalau engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kalian berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari, tema kita hari ini adalah memberi tanpa pamrih. Ada orang yang melakukan praktik-praktik kesalehan seperti memberi sedekah, berdoa dan berpuasa, tetapi dengan motivasi yang kurang tepat. Ada pula yang melakukan praktik-praktik kesalehan supaya dilihat oleh orang lain dan orang lain memujinya. Perbuatan baik mereka itulah yang dikatakan Yesus sebagai perbuatan orang-orang munafik. Memang memberi adalah pancaran rasa solidaritas yang secara sosial penting dalam kehidupan bersama. Pada tingkat spiritualisasi atas aksi memberi, ia mempunyai makna yang lebih mendalam. Memberi dalam konteks spiritual berarti pantulan dari kesadaran akan kehidupan di dunia sebagai pemberian dari Allah yang harus siap untuk dibagi di antara manusia dengan sesamanya dan manusia dengan alam. Dari Allah kita menerima kehidupan kita sendiri. Dari Allah menerima segala tumbuhan dan potensi kandungan mineral. Lalu dari alam kita menerima berbagai macam makanan dan potensi lainnya untuk mendukung kita bertahan hidup di atas dunia ini. Dan dari sesama manusia kita menerima sesuatu yang tidak kita miliki dalam diri sebagai kekuatan untuk menyempurnakan hidup sebagai manusia. Jadi, kalau kita refleksikan lingkaran kehidupan kita, sebetulnya kita hidup dan bertahan hanya karena rahmat pemberian. Hidup kita berarti karena selalu mendapat pemberian. Saudara terkasih, Yesus meminta kita untuk melihat aksi memberi sebagai suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap orang yang mengalami hidup ini sebagai suatu pemberian dari Allah. Maka Yesus memberi saran
agar tindakan memberi tidak harus bersifat demonstratif dengan motif mencari pujian dan sanjungan, melainkan harus lebih bersifat tindakan bijak yang mengandung unsur tanpa pamrih, dan hanya Allah yang dapat mengganjari tindakan bijak seperti ini. Kita harus belajar untuk memberi tanpa pamrih. Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami, mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati dan siap menerima rahmat-Mu yang akan tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.